Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk teman-temanku, Pak Asdar dan Ibu Yuliana. Pada hari ini kita akan melakukan praktek percakapan coaching dengan alur Tirta. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu. Yang bertindak sebagai pengamat, Ibu Mardiana atau saya sendiri. Yang bertindak sebagai coach, Pak Asdar. Dan yang bertindak sebagai coachee adalah Ibu Yuliana. Sebelum kegiatan percakapan coaching ini dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada coach, dalam hal ini Pak Asdar, berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Pada pertemuan kali ini, ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan, Pak. Yang akan saya amati, yang pertama adalah alur Tirta, yaitu mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semoga keempat alur ini tampak pada percakapan sebentar. Yang kedua adalah mengenai kompetensi yang dimiliki dan akan dikembangkan oleh Pak Asdar. Nah, itu adalah rubrik pengamatan yang saya pakai dalam mengobservasi percakapan coaching sebentar. Kalau boleh tahu Pak Asdar, pada sesi percakapan ini kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Terima kasih Ibu. Kalau pada sesi percakapan ini kompetensi yang akan saya kembangkan adalah yang pertama presence atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah kompetensi mendengarkan aktif. Yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Bu. Jadi, ada 3 kompetensi coaching yang ingin dikembangkan ya. Dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin diobservasi? Pada sesi percakapan ini kompetensi yang akan saya kembangkan itu misalnya mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Apa indikator dari pertanyaan yang berbobot? Indikatornya yang pertama, dengan pertanyaan berbobot itu saya dapat mengarahkan coachee untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian juga bisa saja dalam memunculkan ide-ide baru bagi coachee. Baik Pak. Jadi indikatornya di sini Ibu Yuliana sebagai coachee dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, dan pada Ibu Yuliana akan muncul ide-ide baru terkait dalam menemukan solusi dari masalahnya. Apa betul begitu, Pak? Ya, seperti itu, Bu. Baik, Pak Asdar dan Ibu Yuliana, saya persilahkan pada Bapak dan Ibu untuk memulai percakapannya. Silahkan, Ibu, Pak. Baik, terima kasih Ibu pengamat. Assalamualaikum, Bu Yuliana. Waalaikumsalam, Pak. Oke, terima kasih Ibu Yuliana. Kemarin saya dapat informasi dari Ibu, katanya ada yang mau dibicarakan ya? Iya, Pak. Ada yang mau saya bicarakan dengan Bapak. Boleh saya minta waktunya sebentar, Pak? Iya, boleh Bu, boleh. Kebetulan ada waktu luang. Ada permasalahan apa nih? Iya, begini Pak. Saya ada masalah Pak di kelas. Ya. Ini masalah saya mengenai siswa saya, Pak. Oh, siswa. Iya, Pak. Ada apa dengan siswa Ibu? Jadi begini Pak. Ada beberapa siswa saya yang tidak menyelesaikan tugas-tugasnya bahkan sampai menjelang ujian semester, Pak. Mereka itu tidak menyelesaikan tugas mereka, padahal saya sudah memberikan kesempatan dan tambahan waktu, Pak, untuk menyelesaikannya.
Saya pusing ini Pak melihat siswa saya ini. Ya, jadi permasalahannya Ibu sampai batas ujian, menjelang ujian semester ini masih ada beberapa siswanya Ibu yang tidak menyelesaikan tugas ya? Iya Pak, seperti itu masalah saya Pak. Nah, menurut Ibu dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu Yuliana harapkan? Ya, jadi dari percakapan kita ini saya harap saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini, Pak. Oke, baik Ibu. Sekarang coba Ibu ceritakan bagaimana kondisi siswa Ibu ketika Ibu memberikan tugas di kelas. Ya, jadi begini Pak, ceritanya. Dalam mata pelajaran saya itu memang ada beberapa materi di mana siswa harus mengerjakan tugas berupa tulisan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya, Nah, ya. Namun ada beberapa siswa saya yang merasa berat sepertinya untuk mengerjakan tugas tersebut. Entah apakah mereka kurang paham cara mengerjakannya atau memang mereka malas menulis. Saya juga kurang paham itu Pak. Padahal saya merasa sudah maksimal Pak dalam memberikan pemahaman materi, dan hal ini terbukti dari siswa yang lain itu bisa mengerjakan tugas yang saya berikan Pak. Oh, jadi ceritanya siswanya Ibu ini Ya. Tidak mampu mengerjakan tugas bukan karena kurang pemahaman materi ya Bu, karena siswa Ibu yang lainnya pada dasarnya mampu mengerjakan tugas itu setelah Ibu menjelaskan materinya. Iya Pak, sepertinya karena apabila saya tanya siswa ini tahu, cuman dia malas saja menulis Pak. Terus menurut Ibu Yuli, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan agar siswa mengerjakan tugas yang diberikan? Mungkin saya akan menanyakan alasan siswa tersebut mengapa tidak mengerjakan tugas. Nah, mungkin dengan melakukan langkah-langkah segitiga restitusi. Wah, mantap. Ya, segitiga restitusi untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar terbentuk disiplin positif sepertinya. Kemudian bisa juga memulihkan diri mereka dari kesalahan. Jika diperlukan, saya akan melibatkan kedua orang tuanya. Ya, karena saya rasa dukungan dari orang tua itu merupakan salah satu kunci dari keberhasilan siswa dalam belajar. Bagus itu Bu. Saya rasa segitiga restitusi itu adalah cara yang tepat sebenarnya dalam proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka itu bisa lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Patut itu Ibu patut mencoba itu. Tapi selain cara tersebut, kira-kira cara apa lagi yang bisa Ibu lakukan? Selain cara itu, mungkin saya akan membuat kesepakatan kelas Pak bersama siswa. Ya, agar siswa tersebut bisa bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang telah mereka buat. Jadi terutama kesepakatan dalam menyelesaikan tugas tepat waktu, saya akan sedikit menerapkan sanksi pada kesepakatan tersebut agar siswa merasa lebih bertanggung jawab, Pak. Bagus sekali sebenarnya idenya Ibu. Ternyata kalau saya perhatikan ya, Ibu bisa sebenarnya memecahkan masalah Ibu sendiri. Nah, menurut Ibu kira-kira kapan Ibu bisa melakukan atau melaksanakan rencana ini?
Nah, terus dalam rencana ini, apakah Ibu memerlukan bantuan orang lain? Iya Pak, dalam melakukan proses segitiga restitusi ini saya tentunya memerlukan kerjasama dengan wali kelasnya, kemudian guru BK, serta orang tua atau wali siswa itu sendiri Pak, agar agar proses restitusi ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak sepihak saya rasa. Wah, bagus itu. Ibu memang butuh berkolaborasi memang dengan pihak-pihak tersebut seperti yang Ibu tadi katakan, berkolaborasi dengan wali kelas, guru BK-nya, bahkan sampai ke orang tuanya. Itu bagus sekali. Nah, upaya ini selanjutnya dapat menciptakan, kalau misalnya Ibu sudah menerapkan itu tadi, saya yakin bahwa ini bisa menciptakan budaya positif di sekolahnya Ibu. Iya Pak, saya juga punya harapan seperti itu Pak. Nah, Ibu Yuliana, dari percakapan kita ini, kira-kira apa yang telah Ibu dapatkan? Ya, jadi alhamdulillah dari percakapan kita hari ini saya dapat saya sangat bermanfaat Pak, sangat bermanfaat bagi saya karena saya mendapatkan solusi untuk mengatasi siswa saya yang tidak mengerjakan tugas itu dengan cara melakukan proses segitiga restitusi, kemudian melibatkan wali kelas, guru BK, orang tua atau wali dari siswa tersebut. Kemudian saya juga akan menerapkan kesepakatan kelas untuk membangun budaya positif pada siswa. Itu sangat bermanfaat, Pak. Ya, betul-betul sekali. Saya sepakat dengan Ibu. Nah, jadi kapan Ibu akan memulai rencana tersebut? Saya akan melakukannya besok, Pak. Iya. Besok saya akan koordinasi dulu pada wali kelas dan guru BK-nya. Ya, saya kira lebih cepat lebih baik, Pak. Ya, betul itu Bu. Lebih cepat lebih baik. Baik, selamat Bu Yuliana. Ibu telah mendapatkan solusi atas permasalahan yang Ibu alami. Nah, sekarang bagaimana perasaannya Ibu? Ya, saya lega Pak. Tadinya saya pusing, sekarang saya lega. Semoga saya berhasil ya Pak dalam menerapkannya. Terima kasih. Amin. Ya Pak. Semoga ya Bu ya. Ya, amin. Ya, kalau begitu saya pamit Pak. Ini ada jam mengajar. Terima kasih. Terima kasih atas bantuannya Pak. Sama-sama. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas praktek coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Asdar dan Ibu Yuliana. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Asdar sebagai coach. Namun sebelumnya saya akan mengevaluasi dulu tentang praktek coaching yang telah dilaksanakan tadi secara garis besar. Jadi secara garis besar ini untuk Alur Tirta sudah tampak semuanya. Iya. Semuanya sudah tercentang dari mulai tujuan, sudah tampak di awal tadi, identifikasi dari masalah juga sudah tampak, rencana aksinya juga sudah, dan yang terakhir tanggung jawabnya juga sudah tampak. Jadi untuk Alur Tirta ini semuanya sudah tercapai. Iya, terima kasih Bu. Kemudian yang kedua, tadi di awal Pak Asdar mengatakan ingin mengembangkan tentang pertanyaan yang berbobot. Iya. Tadi Pak Asdar sudah tampak sekali mengeluarkan beberapa pertanyaan yang berbobot yang dapat memberikan solusi atau memunculkan ide-ide baru terhadap Ibu Yuliana. Iya. Pak Asdar, setelah melakukan coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian atau indikator apa yang tampak dari pengembangan yang diinginkan tadi, Pak? Baik Bu, terima kasih. Yang pertama itu
indikator yang tampak tadi ada beberapa pertanyaan terbuka yang saya ajukan ke Ibu Yuliana yang mengarahkan Ibu Yuliana ini dalam menemukan masalahnya. Kemudian Ibu Yuliana juga dapat memunculkan ide-ide baru dalam mengembangkan kompetensi yang beliau miliki. Nah, Pak Asdar, tadi kan sudah merasakan bagaimana menjadi seorang coach. Bagaimana tadi Bapak sudah mengembangkan kompetensinya menjadi coach dalam mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk coaching yang akan datang, kira-kira kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan berdasarkan pengalaman Pak Asdar tadi? Kalau menurut saya mungkin kompetensi yang akan dikembangkan lagi itu misalnya menjadi pendengar aktif, kemudian kompetensi kesadaran penuh bisa lebih baik lagi dan pertanyaan berbobot, karena tadi kayak misalnya kehadiran penuh ada beberapa percakapan yang saya mungkin langsung memotong yang membuat Ibu Yuliana ini mungkin agak terganggu, dan itu yang mesti saya lebih tingkatkan lagi, Bu. Baik, Pak. Terima kasih atas percakapan coaching hari ini. Sama-sama. Saya ucapkan selamat Pak Asdar dan Ibu Yuliana. Terima kasih. Ya, akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, ibu-ibu sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk menyelesaikan atau mengerjakan proses kita malam ini. Dan malam ini saya selaku observer kemudian akan mengamati proses coaching yang akan dilakukan sebentar. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Asdar, saya bertindak sebagai observer pada malam ini yang akan mengobservasi Ibu Mardiana sebagai coach dan Ibu Yuliana sebagai coach dan Ibu Mardiana sebagai coach, maaf terbalik. Tapi sebelum proses coachingnya, saya dulu ingin bertanya sama Ibu Yuli. Tapi sebelum masuk ke pertanyaannya, mohon dipahami Ibu Yuli bahwa dalam proses coaching itu harus yang pertama adalah harus mengacu kepada alur tirta, mulai dari tujuannya, identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya, serta tanggung jawab yang akan dilakukan nantinya. Nah, saya berharap semoga keempat alur tirta ini tampak dalam percakapan coaching nanti. Kemudian selanjutnya mengenai kompetensi yang akan dimiliki dan akan dikembangkan oleh Ibu Yuli nanti, itu kita tetap mengacu kepada rubrik penilaian yang ada. Nah, kalau boleh saya tahu nih Bu Yul, boleh saya tahu pada sesi percakapan nanti kompetensi yang akan dikembangkan apa saja nih? Baik Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan itu antara lain kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, baik Bu. Kan ada 3 kompetensi tadi yang Ibu paparkan. Nah, dari ketiga kompetensi itu
ada tidak yang secara spesifik sekali ingin Ibu kembangkan? Iya Pak, ada. Jadi dari ketiganya itu yang ingin saya yang lebih spesifik ingin diobservasi itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh, oke, baik Bu. Tapi kalau boleh saya tanya lagi, sudah memiliki indikator-indikator untuk itu? Indikatornya apa saja? Iya ada Pak. Jadi dengan pertanyaan yang berbobot, saya dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Kemudian mungkin saja dan sebisa mungkin bisa memunculkan ide-ide baru pada coach tersebut, Pak. Baik. Kalau saya melihat indikator pencapaiannya di sini adalah ketika Ibu Mardiana sebagai coach itu dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Betul begitu, Bu? Iya, Pak. Betul, Pak. Seperti itu. Sebentar dalam proses coachingnya, saya hanya sekadar mengamati dan tidak akan memotong percakapannya. Silahkan terus dilanjutkan. Adapun hasil percakapannya nanti itu kita akan bahas setelah proses coaching berlangsung. Baik, Bisa Pak. Kami Ibu Yuli. Ya. Oke, terima kasih untuk Bu Yuli dan Ibu Mardiana. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Jadi pada proses coaching yang akan kami lakukan di sini, kasus 2 yaitu adanya murid saya yang tidak mau ditinggalkan ibunya belajar di sekolah. Baik Bu Juliana, kita mulai saja coaching kita. Assalamualaikum Ibu Juliana, apa kabarnya Ibu? Baik, Bu. Alhamdulillah. Maaf Ibu, bisa saya minta waktunya sebentar? Iya, Iya, boleh Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya Bu, begini Bu, saya mau minta tolong pada Ibu tentang masalah yang saya hadapi di kelas. Iya. Jadi di kelas saya ada salah satu murid yang setiap hari selalu mau ditunggui oleh ibunya di sekolah sampai waktu pembelajaran selesai. Saya bingung harus berbuat apa. Saya sudah membujuknya ataupun memberikan padanya permainan yang menarik. Tapi tetap saja dia tidak mau ditinggalkan ibunya pulang ke rumah, Bu. Seperti itu, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Jadi ada salah satu murid Ibu yang setiap hari itu selalu mau ditunggui oleh ibunya. Begitu ya, Bu? Iya, seperti itu. Iya, sedangkan ibunya sudah membujuknya dan sudah memberikan permainan menarik, tapi murid Ibu tetap tidak mau ditinggalkan ibunya pulang ke rumah. Betul begitu, Bu? Iya, betul sekali, Ibu Yuliana. Oh iya, Ibu Mardiana. Kira-kira dari sesi percakapan kita kali ini apa yang Ibu harapkan? Jadi dari sesi percakapan ini saya mengharapkan suatu solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Sehingga murid saya ini bisa belajar di sekolah tanpa ditunggui oleh ibunya. Seperti itu, Bu. Oh ya, baik Bu. Sekarang coba Ibu Mardiana ceritakan seperti apa kondisi murid Ibu ketika belajar di kelas, Bu. Jadi begini, Bu.
Ya. Dalam proses pembelajaran, apakah itu di awal pembelajaran dengan kegiatan pembiasaan-pembiasaan ataupun pada kegiatan inti pembelajaran, anak ini mengikutinya dengan baik. Ya. Akan tetapi dalam melakukan kegiatan-kegiatan mainnya, anak ini tidak bisa fokus sepenuhnya karena dia akan selalu memantau ibunya yang duduk di depan kelas. Jadi, setiap saat anak ini akan berjalan ke pintu untuk melihat apakah ibunya masih ada di luar atau tidak. Nah, ketika anak ini tidak melihat ibunya, Ya. anak ini akan menangis histeris dan seketika akan meminta pada saya untuk mengantarnya pulang ke rumahnya menemui ibunya. Sehingga ibunya merasa enggan untuk meninggalkan anaknya di sekolah. Seperti itu, Bu. Oh, seperti itu ya Ibu Mardiana. Ya. Jadi kalau saya simpulkan ya, Bu, murid Ibu ini mungkin merasa khawatir atau takut ditinggalkan oleh ibunya belajar di sekolah, yang menyebabkan murid Ibu ini tidak bisa fokus sepenuhnya pada pembelajaran. Apa betul begitu, Bu? Betul sekali, Ibu Yuliana. Kira-kira menurut Ibu Mardiana, apa yang bisa Ibu lakukan supaya murid Ibu ini bisa tinggal belajar di sekolah tanpa ditunggui oleh ibunya? Apa ya? Mungkin saya akan mencoba menjalin komunikasi dengan orang tua murid, terutama ibunya. Saya ingin mengetahui latar belakang atau alasan mengapa anak ini berperilaku seperti itu. Kemudian, saya juga ingin mengetahui pola asuh yang bagaimana yang diberikan oleh orang tuanya kepada anaknya di rumah. Sehingga saya bisa memberikan treatment yang tepat ketika murid ini berada di sekolah. Kemudian saya juga akan mengadakan suatu kesepakatan dengan orang tua murid tentang bagaimana supaya anak ini bisa berpisah dengan ibunya secara bertahap. Jadi tidak langsung meninggalkannya walaupun anak menangis. Karena hal itu bisa membuat anak trauma dan memungkinkan anak tidak mau lagi ke sekolah. Seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali itu, Bu. Jadi Ibu akan berkomunikasi dengan orang tua murid Ibu, terutama ibunya, tentang penyebab anak ini berperilaku seperti itu ya. Dan juga Ibu ingin memahami pola asuh yang diberikan kepada anaknya di rumah, supaya Ibu dapat menentukan cara yang tepat ketika murid Ibu berada di sekolah. Dan juga membuat kesepakatan dengan orang tua murid tentang bagaimana supaya anak ini bisa berpisah dengan ibunya secara bertahap. Nah, Ibu Mardiana, selain dari berkomunikasi dengan orang tua murid, adakah cara yang lain yang bisa Ibu lakukan yang bisa membuat murid Ibu ini betah dan berani tinggal di sekolah tanpa ibunya? Oh iya, sepertinya saya akan berusaha menciptakan lingkungan kelas yang menyenangkan dengan menghias ruang kelas saya berdasarkan kebutuhan belajar murid. Seperti memajang gambar-gambar yang sesuai dengan tumbuh kembang anak dengan warna-warni yang menarik. Sehingga anak merasa nyaman dengan kelasnya. Dan memajang hasil karya murid saya supaya murid merasa senang dan termotivasi untuk belajar di sekolah. Kemudian saya juga akan mencoba memakai media mendongeng dengan tema kemandirian. Saya rasa tema ini sangat cocok bagi anak yang masih melekat dan bergantung pada ibunya. Misalnya temanya aku bisa melakukannya sendiri. Dengan harapan dalam diri anak ini akan muncul keberanian dan sikap mandiri
dalam melakukan sesuatu, termasuk berani dan mandiri belajar di sekolah. Seperti itu, Bu. Wah, menarik sekali tuh, Bu. Jadi kalau saya rangkum ya, di sini ada beberapa hal yang akan Ibu Mardiana lakukan supaya murid Ibu bisa belajar di sekolah tanpa diganggu ibunya. Yang pertama itu menjalin komunikasi dengan orang tua murid untuk mengetahui penyebab murid berperilaku seperti itu. Kemudian mencari tahu pola asuh yang diberikan di rumah agar ibu dapat memberikan respon yang tepat ketika anak berada di sekolah, dan membuat kesepakatan dengan orang tua bagaimana supaya anak ini bisa ditinggalkan secara bertahap. Kemudian yang kedua itu membuat murid ibu merasa betah dan berani tinggal di sekolah tanpa ibunya, dengan menghias ruang kelas berdasarkan kebutuhan murid dan menggunakan media dongeng dengan tema kemandirian. Aku bisa melakukannya sendiri. Nah, itu Ibu Mardiana, kira-kira rencana yang mana yang Ibu ingin lakukan pertama kali, Bu? Jadi yang pertama yang akan saya lakukan adalah berkomunikasi dengan orang tua murid. Ya. Sesudah itu saya akan mulai menghias kelas saya dan saya akan mulai mencoba media dongeng untuk menumbuhkan keberanian murid. Seperti itu, Bu. Wah, menarik sekali tuh, Bu. Jadi rencana Ibu ini kira-kira apakah dalam pelaksanaannya ini memerlukan bantuan orang lain atau cuma Ibu sendiri saja ya dalam melaksanakannya? Dalam menghias kelas, saya akan melibatkan murid dan rekan guru. Jadi saya akan melibatkan murid di dalamnya supaya murid merasa memiliki kelasnya. Kemudian saya juga akan dibantu oleh orang tua murid dalam melaksanakan rencana ini terkait masalah yang saya hadapi. Seperti itu, Bu. Oh iya, jadi dalam melaksanakan rencana Ibu Mardiana ini, nanti Ibu akan dibantu oleh orang tua murid, rekan guru, dan murid Ibu, ya? Seperti itu ya, Bu? Iya, Bu. Ya, jadi ngomong-ngomong Ibu Mardiana ini, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang bisa Ibu dapatkan? Jadi yang saya dapatkan dari sesi percakapan ini, supaya murid saya bisa belajar di sekolah tanpa ditunggui ibunya, yang pertama itu menjalin komunikasi dengan orang tua murid untuk mengetahui penyebab murid berperilaku seperti itu. Mencari tahu pola asuh yang diberikan di rumah dan membuat kesepakatan dengan orang tua bagaimana supaya anak ini bisa ditinggalkan secara bertahap. Kemudian yang kedua, membuat murid saya merasa betah dan berani tinggal di sekolah tanpa ibunya. Saya akan menghias ruang kelas berdasarkan kebutuhan belajar murid dan akan menggunakan media dongeng dengan tema kemandirian, yaitu aku bisa melakukannya sendiri. Seperti itu. Baik Ibu, jadi kapan Ibu akan memulai rencana ini, Bu? Insya Allah saya akan memulai diskusi saya dengan orang tua murid besok tentang menghias kelas. Saya juga akan mulai mempersiapkan bahan-bahannya dan lusa saya sudah bisa menghiasnya dengan murid saya. Adapun tentang mendongeng, insya Allah besok saya sudah bisa menerapkan media dongeng ini pada murid saya di kelas. Wah, bagus itu, Bu. Nah, Ibu Mardiana, bagaimana perasaannya sekarang, Bu? Alhamdulillah. Saya merasa sangat senang karena sudah
menemukan solusi dari masalah saya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Alhamdulillah, baik Ibu. Saya doakan semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar, sehingga murid Ibu ini dapat mengikuti pembelajaran di sekolah tanpa ditunggui oleh ibunya. Setelah ini kita akan berbincang kembali Bu 1 minggu kemudian. Saya penasaran Ibu hasil dari rencana Ibu hari ini. Baik Bu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bu. Baik Bu Yuliana, saya kembali ke kelas saya dulu ya. Ya, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Yuliana dan Ibu Mardiana. Saya melihat tadi proses coachingnya sudah sangat baik, dan Ibu Yuliana juga sudah menerapkan alur tirta, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian merangsang Ibu Mardiana untuk kemudian menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Yuli. Iya, ya Pak. Setelah melakukan coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian, apa yang tampak dari pengembangan yang diinginkan tadi? Ya Pak, baik. Jadi yang indikator yang nampak dari pengembangan tadi, yang pertama itu adalah indikator yang saya maksud itu adalah pertanyaan terbuka yang saya ajukan itu kepada Ibu Mardiana, itu ternyata dapat mengarahkan Ibu Mardiana dalam menemukan masalahnya, Pak. Kemudian Ibu Mardiana juga telah menemukan ide-ide baru dalam mengembangkan kompetensi yang dia miliki, Pak. Baik, saya lanjut. Tadi kan dari 3 kompetensi yang akan dikembangkan, yang pertama adalah kehadiran penuh, presence, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Sebelum masuk ke coaching tadi, Bu Yuliana sempat mengatakan bahwa Ibu Yuli akan lebih kepada bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kalau misalnya kita coaching selanjutnya nih, kan saya melihat tadi semua alhamdulillah tercapai dengan baik. Nah, kalau misalnya coaching selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin ditingkatkan? Baik Pak. Jadi di coaching selanjutnya itu saya akan berusaha mengembangkan kompetensi menjadi pendengar yang aktif. Jadi saya akan menjadi pendengar yang aktif sehingga coaching merasa diperhatikan. Kemudian saya juga akan mengembangkan kesadaran penuh dengan lebih baik lagi, dan juga pertanyaan yang berbobot agar coach dapat menemukan potensinya lebih dalam lagi, Pak. Baik, luar biasa sekali. Oke, terima kasih atas coachingnya Ibu Yuliana bersama Ibu Mardiana. Ibu Mardiana, terima kasih. Baiklah, untuk kegiatan kita pada kesempatan ini saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Baik, pada hari ini kita akan melakukan praktek percakapan coaching dengan alur tirta. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri.
yang bertindak sebagai pengamat saya sendiri, Ibu Yuliana, kemudian sebagai coach di sini adalah Ibu Mardiana, dan sebagai coachee adalah Pak Asdar. Sebelum kegiatan percakapan coaching ini dimulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada coach, dalam hal ini adalah Ibu Mardiana, berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Nah, pada pertemuan kali ini ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan, Bu. Yang pertama adalah tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semoga keempat alur ini nampak pada saat coaching yang akan Ibu lakukan. Kemudian yang kedua adalah mengenai kompetensi yang dimiliki dan akan dikembangkan oleh Ibu Mardiana itu adalah rubrik pengamatan yang saya pakai dalam mengobservasi percakapan coaching nantinya. Kalau boleh tahu, Ibu Mardiana, pada sesi percakapan kali ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, jadi pada sesi percakapan ini saya ingin mengembangkan 3 kompetensi yang memang seharusnya dimiliki oleh seorang coach. Yang pertama di sini adalah presence atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya kira seperti itu, Bu. Ya, baik. Jadi ada 3 kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan ya. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira mana yang lebih spesifik ingin diobservasi? Jadi dari ketiga kompetensi yang tadi Ibu sebutkan itu, saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot secara spesifik. Seperti itu, Bu. Oh iya, baik. Jadi apa indikator dari pertanyaan yang berbobot yang Ibu maksud? Atau tingkat pencapaian tujuannya nanti seperti apa, Bu Mardiana, yang Ibu inginkan? Jadi seperti ini, Bu. Ya. Dari pertanyaan yang berbobot yang akan saya ajukan itu, saya berharap akan dapat mengarahkan coach saya dalam menemukan suatu solusi dari permasalahannya. Kemudian semoga dengan pertanyaan yang saya ajukan itu akan dapat memunculkan ide-ide baru pada coach saya terkait dalam penyelesaian masalahnya. Seperti itu, Bu. Oh ya, baik Bu. Jadi indikator pencapaiannya di sini Pak Asdar sebagai coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, dan pada Pak Asdar akan muncul ide-ide baru terkait dalam menemukan solusi dari masalahnya. Apa betul begitu, Bu? Iya, Bu Yuliana, betul. Baik, Bu Mardiana, selamat. Semoga nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar. Saya persilahkan untuk melakukan proses coaching. Baik, jadi pada kesempatan ini kami akan membahas tentang kasus, yaitu Pak Asdar diminta untuk membenahi sistem pengelolaan nilai di sekolah dengan menggunakan aplikasi rapor. Baik, Pak Asdar, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Asdar. Selamat siang, Ibu. Sebelumnya terima kasih ya, Bu.
Saya sangat berterima kasih sama Ibu karena di tengah-tengah kesibukan Ibu pada akhir-akhir pekan ini, Ibu telah sempat meluangkan waktunya untuk saya. Ya, sama-sama Pak. Bapak bilang kemarin ada yang mau dibicarakan dengan saya. Ada masalah apa ya Pak? Atau ada yang mau dibahas? Iya nih Bu, jadi begini. Sekarang kan saya bertugas di sekolah baru. Sebelumnya itu saya bertugas di salah satu sekolah yang ada di wilayah kepulauan di Kabupaten Pangkep, dan sekarang saya bertugas di sekolah baru ini. Nah, pada akhir semester ini saya diamanahkan oleh kepala sekolah untuk kemudian membenahi pengelolaan nilai rapor di sekolah. Kenapa demikian? Karena di sekolah ini itu dalam pengerjaan e-rapor masih menggunakan metode dan sistem yang model lama. Kemudian juga dia tidak berbasis pada data Dapodik, sehingga saya diminta oleh kepala sekolah untuk menyelesaikan dan mengelola itu. Dan saya pun menerapkan aplikasi e-rapor berbasis Dapodik yang sudah lama diluncurkan oleh kementerian. Masalahnya Ibu, saya melihat ada beberapa teman yang sedikit tanda kutip apatis dan terkesan acuh, khususnya teman-teman yang belum melek IT dan teman-teman yang hampir pensiun. Oh, begitu ya Pak. Jadi Bapak diamanahkan oleh kepala sekolah untuk membenahi pengelolaan nilai rapor Iya. yang berbasis data Dapodik. Kemudian Bapak menerapkan aplikasi e-rapor berbasis Dapodik, akan tetapi ada beberapa teman yang agak apatis dan terkesan acuh, khususnya mereka yang belum melek IT dan hampir pensiun. Betul Iya. begitu Pak? Iya, Bu. Nah, Pak Asdar, dari segi apa Bapak melihat sehingga beranggapan bahwa ada teman Bapak yang terkesan apatis pada program Bapak? Bisa Bapak ceritakan sedikit? Jadi begini Bu, sebelum aplikasi ini diterapkan, sebelumnya saya telah melakukan pelatihan kecil-kecilan bagi teman-teman guru di ruang guru pada saat rapat Dewan Guru. Nah, di situ saya melihat ada beberapa rekan guru yang mohon maaf nih Bu, sudah menjelang pensiun. Mereka merasa tidak perlu melakukan itu, dan juga ada juga beberapa teman yang belum terlalu melek IT, sepertinya mengeluarkan nada-nada sumbang, kayak misalnya bikin ribet saja yang begituan. Mereka lebih cenderung dan lebih suka pakai dan mahir mungkin terbiasa mungkin dengan metode sebelumnya, sehingga ada bahasa-bahasa seperti itu Bu. Seperti itu Bu. Jadi begitu Pak. Iya. Jadi menurut Bapak, program yang Bapak canangkan itu terkesan akan terhambat oleh beberapa rekan Bapak, begitu? Iya Bu. Jadi menurut Bapak, dari percakapan singkat kita siang ini, apa yang Bapak ingin dapatkan? Tujuannya akhir yang saya inginkan dari percakapan ini Bu adalah saya berharap nantinya setelah percakapan kita ini, program yang menjadi amanah kepala buat saya itu dapat berjalan dengan baik, dan guru-guru juga dapat memahami dan mengaplikasikannya dalam proses pengolahan nilai nantinya, sehingga pada saat pembagian rapornya nanti semua telah menggunakan aplikasi e-rapor tersebut. Karena sebenarnya Bu, program ini saya pernah terapkan juga di kurang lebih 2 tahun, sudah berjalan 2 tahun, 3 tahun ini di sekolah lama sebelum saya tinggalkan. Mereka semua terbantukan dengan penggunaan aplikasi e-rapor ini, dan ini yang saya coba akan terapkan di sekolah ini Bu. Seperti itu Bu. Nah, dari paparan tujuan yang Bapak harapkan tadi, kira-kira apa yang bisa Pak Asdar lakukan untuk mewujudkan harapan tersebut?
Rencananya saya akan melakukan IHT atau in-house training yang tentunya atas persetujuan dari kepala sekolah. Lalu kemudian saya akan melakukan pendekatan secara persuasif kepada rekan-rekan yang masih mengalami kendala tadi. Selanjutnya mungkin saya bisa memberikan layanan keluhan, keluhan-keluhan teman atas permasalahan itu saya akan buatkan layanan melalui aplikasi media, misalnya media pesan WhatsApp, seperti itu Bu. Oh begitu ya Pak, luar biasa sekali Pak. Saya salut sama Bapak. Jadi Bapak akan melakukan beberapa langkah untuk mewujudkan hal tersebut. Seperti yang Bapak sebutkan tadi, akan melakukan in-house training, kemudian melakukan pendekatan persuasif, dan layanan keluhan. Begitu ya Pak? Iya Bu, seperti itu. Nah, dari rencana yang akan Bapak lakukan, kira-kira kapan akan mulai dilaksanakan? Kalau rencananya untuk in-house training itu mungkin saya akan laksanakan setelah penilaian akhir semester nanti, karena sekarang kan sudah masuk di proses ulangan semester ganjil. Nah, mungkin rencananya setelah ke semester ganjil itu baru akan dilaksanakan in-house trainingnya. Kemudian untuk layanan keluhan mungkin besok sudah saya bisa jalankan. Paling tidak misalnya saya buat grup khusus untuk e-raport di mana isinya di dalam mungkin akan berisi tentang layanan keluhan-keluhan itu serta beberapa petunjuk penggunanya mungkin. Kemudian untuk pendekatan persuasif, saya merasa ini sifatnya situasional sih Bu. Bagi teman-teman yang masih gagap dalam teknologi, itu pasti akan saya bimbing secara persuasi tentang bagaimana nantinya, bagaimana mengoperasikannya, bagaimana alur-alur menjalankannya. Saya pikir seperti itu Bu. Baik Bapak. Jadi kalau saya simak tadi, Bapak akan mulai melaksanakannya besok dan dimulai dengan membuka layanan keluhan tadi. Nah, Pak Asdar, selain yang disebutkan tadi, apakah Bapak punya rencana atau strategi lain mungkin? Kalau rencana lainnya mungkin saya akan melakukan konsultasi dengan kepala sekolah. Paling tidak beliau bisa memberikan perintah, karena bagaimanapun perintah yang dikeluarkan oleh kepala sekolah itu biasanya sifatnya mengikat dan memaksa tanda kutip, sehingga apa yang diamanahkan oleh beliau itu dapat berjalan dengan lancar. Karena saya pikir bagaimanapun juga kepala sekolah juga memiliki tanggung jawab untuk menyukseskan sebuah program yang ada di sekolah Bu. Luar biasa Pak. Jadi selain membuka layanan in-house training, pendekatan persuasif, serta membuka layanan keluhan, Bapak juga akan mengkonsultasikannya dengan kepala sekolah sebagai penentu kebijakan di sekolah Bapak. Nah, dalam menjalankan komitmen Bapak ini, kira-kira adakah yang dapat membantu Bapak dalam melakukannya? Benar sekali Bu. Untuk menjalankan program atau melaksanakan kegiatan ini, saya membutuhkan bantuan teman, khususnya yang sudah paham di bidang IT. Saya melihat ada 2-3 orang teman yang bisa diajak kerjasama, dan mungkin saya akan mulai berkomunikasi dengan teman tersebut paling tidak besok seperti itu. Baik Pak. Nah, sampai saat ini, apa yang Bapak telah dapatkan dari percakapan kita ini? Jadi agar proses pengelolaan nilai nantinya yang berbasis Dapodik itu biasanya kami sebutnya adalah aplikasi rapor ini dapat berjalan dengan baik, maka saya akan melakukan beberapa langkah.
dimulai mungkin dari mengkonsultasikan dengan kepala sekolah, termasuk mengkonsultasikan jadwal dan apa-apa saja pelaksanaan di in-house training itu, karena yang mungkin akan memakan waktu agak lama itu adalah persiapan di in-house trainingnya. Kemudian melakukan pendekatan secara persuasif serta membuka layanan keluhan. Namun semua itu juga pasti saya akan berkolaborasi dengan beberapa teman yang paham IT, karena sumber daya yang paham IT ini bisa sangat membantu dalam melaksanakan program ini nantinya, Bu. Wah, luar biasa sekali. Saya yakin Bapak bisa melakukannya dengan baik. Dan saya berharap dalam pelaksanaannya nanti dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih, Bu. Kalau begitu, Pak, mungkin bincang-bincang kita pada hari ini sampai di sini saja dulu. Ke depannya kita akan menjadwalkan ulang pertemuan untuk melihat sejauh mana keberhasilan rencana Bapak tadi. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Asdar. Sama-sama, Bu. Nanti saya kabari lagi, Bu, kalau misalnya in-house trainingnya sudah selesai dan saya butuh berbincang lagi sama Ibu. Makasih Pak Asdar. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih atas praktek coaching yang sudah dilakukan oleh Ibu Mardiana dan Pak Asdar. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Mardiana. Namun sebelumnya saya akan mengevaluasi dulu tentang praktek coaching yang telah dilaksanakan tadi. Jadi secara garis besar untuk alur Tirta itu sudah nampak semuanya, mulai dari tujuan, itu sudah nampak di awal tadi, kemudian indikasi dari permasalahan juga sudah nampak, rencana akhirnya juga sudah nampak, dan terakhir tanggung jawabnya itu juga sudah nampak. Kemudian untuk alur Tirta semuanya sudah tercapai. Kemudian yang kedua tadi di awal Ibu Mardiana mengatakan ingin mengembangkan tentang pertanyaan yang berbobot ya. Tadi juga Pak Asdar sudah nampak sekali mengeluarkan, Ibu Mardiana tadi sudah nampak mengeluarkan beberapa pertanyaan berbobot yang dapat memberikan solusi ataupun memunculkan ide baru terhadap Pak Asdar. Oh iya, Ibu Mardiana, setelah melakukan coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian atau indikator yang nampak dari pengembangan yang diinginkan tadi, Bu? Terima kasih Ibu Riana. Jadi indikator yang tampak tadi pada saat saya melakukan percakapan coaching dengan Pak Asdar, saya sudah berusaha mengajukan pertanyaan yang powerful, yang sifatnya terbuka, sehingga mengarahkan Pak Asdar untuk menemukan solusi dari masalahnya. Kemudian saya juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang terbuka yang mengarahkan Pak Asdar mempunyai ide-ide baru dalam mengembangkan kompetensi yang dia miliki terkait dalam pemecahan masalahnya tadi. Misalnya melakukan pendekatan secara persuasif, ya seperti itu tadi. Saya kira seperti itu, Bu. Iya, baik. Jadi tadi Ibu Mardiana telah merasakan bagaimana menjadi seorang coach, bagaimana sudah mengembangkan kompetensinya menjadi coach dalam mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi kira-kira untuk coaching yang akan datang,
kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Mardiana kembangkan berdasarkan pengalaman Ibu hari ini? Jadi berdasarkan pengalaman saya hari ini, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dengan lebih baik lagi. Kemudian saya juga akan mengembangkan kompetensi kesadaran penuh supaya bisa lebih baik lagi sehingga saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coach saya, yaitu Pak Asdan, seperti itu. Oke, baik. Bapak Ibu, terima kasih atas praktek percakapan coaching hari ini. Saya ucapkan selamat. Selamat sekali lagi kepada Ibu Mardiana dan Pak Asdar. Semoga percakapan kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.